mana? Dari Lampung, Pak. Hah? Dari Lampung. Lampung. Oh iya. Kesini sama siapa? Sendiri. Kalau anaknya tinggal di Bandung. Tinggal di Bandung. Iya, masih kuliah. Jadi ibu dari Lampung ke Bandung dulu atau langsung ke sini? Langsung ke sini. Hah? Langsung ke sini, nunggu di sini. Nah anak? Anak dari Bandung ke sini bareng. Oh iya. Nah yang tahu RDAY ibu atau anak awal-awal? Saya. Ibu. Iya. Oh iya, iya. Terus sehari-hari ibu apa kegiatannya di Lampung? Kalau kemarin ini ngajar guru. Ngajar. Iya. SD, SMP, SMA. SD. Iya. SD. Iya. Masih ngajar apa udah pensiun? Baru kemarin, baru tanggal 1. Pensiun. Iya. Oh iya, iya, iya. Jadi sekarang apa hajatnya ini jauh-jauh dari Lampung? Anak semua berapa? 3. Nomor 1 laki perempuan? Perempuan di ini di rumah sakit Hermina tugasnya. Hermina mana? Ciawi. Hermina Ciawi. Iya. Nomor 2? Nomor 2 di Taiwan. Di Taiwan. Laki Iya. perempuan? Laki. Laki. Nomor 1 lagi perempuan? Ini bungsu. Ini bungsu. Nomor 1 lagi perempuan? Enggak, 3. Nomor 1 laki Iya, perempuan. perempuan di Hermina. Iya. 2 laki Iya. di Taiwan. Ini bontot. Iya. Bontot apa kegiatannya? Kuliah Masih kuliah. Kuliah di mana? di Bandung, Di Unisba. di Unisba. Jurusan apa? ilmu komunikasi. Apa? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Oh iya, iya, iya. Jadi S1 D3. S1. S1. Sarjana. Iya. Jadi kos di sana. Iya. Iya. Semester berapa? Masih semester 4. Semester 4. Semester 4. Dulu SMA-nya di Lampung apa di Bandung? Di Lampung. SMA-nya di Lampung. Iya, ngerantau ke Bandung gitu. Kok bisa tahu Universitas Unisba dari mana? Iya. Zaman sekarang kan canggih apa, jadi udah kemana-mana gitu. Banyak juga dari Bandung ke Lampung yang istilahnya apa, dari universitasnya kan ngedatengin setiap sekolahan gitu. Oh iya, iya, iya. Kayak gitu. Jadi jurusannya ilmu komunikasi. Iya, betul. Jadi nanti kalau lulus insinyur apa? Dokteranda atau SIKOM. SIKOM. Iya, Oh iya. SIKOM. Mah, jauh-jauh dari Lampung. Apa hajatnya mah ke RDAY mah? Apa ya? Dulu waktu baru masuk berapa uang masuknya di Unisba, Mbak? Kalau nggak salah kurang lebih sekitar 32 juta. 32 juta. Nanti semester 2 bayar lagi apa enggak? Iya, bayar. Oh, Itu bayar. kan SKS. UKT namanya. Hah? Kalau zaman sekarang UKT namanya. UKT singkatnya dari Uang kuliah tunggal. uang kuliah Tunggal. tunggal. Iya. Oh. Mama jauh-jauh nih ke RDAY, apa hajatnya kalau boleh tahu, Mah? Hajatnya banyak. Apa? Ya, yang pertama saya itu ingin lunas hutang. Utangnya berapa, Mah? Ya, Banyak. enggak ini sih, enggak tahu kalau hutangnya berapa. Saya tuh ceritanya begini, Iya. kronologinya itu. Deketin, Mah, mikir, Mah. Enggak pernah pinjam menggadaikan sertifikat. Enggak pernah. Enggak pernah. Jadi sertifikat sekarang ada di rumah. Enggak, nah justru sekarang ini Disekolahin. Iya. Ya Allah, Mama. Pas pensiun disekolahin gitu, Mah. Udah berapa tahun? Oh, sebelum pensiun. Tahun 23. Hah? Iya, 3. 23. Jadi masih kerja dulu 2023. Iya. Oh, disekolahin. Nggak banyak sih, kalau pinjamnya cuma 90 juta. 90 juta. Iya. Waktu itu pas anak itu mau ke Taiwan, dia ongkosnya, uang yang ada dipakai istrinya berangkat. Nah, sementara dia kehabisan dana, saya pinjemin gitu. Oh, istrinya juga di luar negeri. Iya. Ke di mana istrinya, Di Mah? Taiwan. Mantunya. Di Taiwan. sama. Oh, anak mama di Taiwan, Iya. mantu juga di Taiwan. Iya. Nah, udah punya anak apa belum? Belum. Oh, masih belum punya Karena anak. yang pertama dia diceraiin sama istrinya. Oh, Ini yang istri yang kedua. Iya. Oh, iya, iya, iya. Jadi berangkat ke Taiwan berapa mah biayanya, Mah? 50.
sekitar kurang lebih 70. 70 juta. Iya. Itu dari kantong kita pribadi tuh, Mak. Ya dari dia sebagian. Oke, buat bikin paspor, buat beli tiket. Kalau paspor udah ongkos. Oh, ongkos. Sama uang saku. Sama uang saku. Iya. Iya. Alhamdulillah ya, Mah. Pengeluarannya gede juga. Saya 3 tahun belakangan ini yang sangat manis sekali ujian dari Allah itu. Manisnya gimana, Mah? Apa ya, kan kata Pak Haji nggak boleh bilang. Nggak boleh. Iya. Masa sama gurunya nggak boleh? Wajib. Jadi pokoknya kan nggak boleh bilang pahit ya, Iya. manis gitu. Iya. Ya. Sampai habis semua saya. Disimpan sama Allah, ditarik semua sama Allah. Oh, jadi tabungan Mama juga nggak ada? Nggak ada. Tabungan? Mobil, motor, Emas? semua habis. Emas? Iya. Mobil? Iya. Motor? Iya. Jadi yang sisa cuma alat kelamin doang, Mah? Ampun, Mah. Nggak bedanya sama kameramen, Mah. Ya kameramen ya? Makanya saya kan tahu RDAY itu udah dari tahun 23. Ya. Nah, tahun 23. Saya ikutin. Nggak taunya kok kayak gini kata saya itu. Ya udah agak-agak saya abaikan. Nah begitu tahun 24 kata saya ikutin lah kata saya gitu. Saya ikutin lah dari tahun 24 itu, Pak. Jadi saya udah mandi pandan, udah pokoknya apa yang kata Pak Haji udah saya lakonin. Udah saya lakonin, Pak. Yang belum apa? Yang belum terkabul itu Enggak, yang belum dilakonin. apa ya? Mandi pandan udah, bangun jam 00 udah, senyum udah, bangun 00 udah, ngajinya udah. Saya udah. Yang belum tahu gak, Mah? Nggak tahu. Sifat 18-nya itu masih ada di Mama. Kadang saya Coba, Mah. Lihat, Mah. Dari sifat suami 18. yang sering bikin jengkel itu. Apa? Suami Suami ya, yang Mah ya. yang saya tuh sering mancing kesel saya tuh suami. Contohnya, Mah. Contohnya. Apa ya? Kadang-kadang dia kalau dibilang itu ngeyel orangnya. Jadi hanya kan kesel. Iya. Tuh. Kadang mungkin kalau dari kemarin saya masih ngajar suka marah sama anak. Kan anak-anak zaman sekarang beda dengan anak zaman dulu. Anak-anak zaman sekarang kan nakal-nakal. Iya. Kayak akibat dari gadget itu, dari Iya. HP itu kan apa kalau disuruh itu nggak pernah mendengar kalau anak-anak sekarang itu. Jadi sekarang jengkelnya suka sering jengkel sama kan, suami. kalau di rumah Di rumah. sama suami. Mah, kalau saya boleh tanya nih, Mah. Iya. Gede jengkel apa gede hajat, Mah? Gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat lah, Mah. Ngapain jengkel? Itu kan suami kita, suami stok lama, Mah. Limited edition. Nggak keluar lagi produknya 2026. Mesti disayang-sayang, Mah, diempong-empong. Mama umurnya berapa sekarang? 60. 60. Suami tercinta? 62. Selisih berapa tahun Mama sama suami? 62. 62. 2 tahun. Nah, coba mah, gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat lah. Ya udah Mama nggak boleh jengkel. Saya udah berusaha, Pak. Saya bilangin, Pak, kamu itu jangan suka bikin kesal saya. Terus apa kata suami? Kan kata Pak Haji juga nggak boleh loh. Kamu mah mancing-mancing terus. Terus kata suami ngomong apa? Iya, katanya saya emosian. Oh. Ngaku dia. Iya. Kamu itu coba Pak istighfar. Gimana saya mau hasil? Kata satu orang kamu yang bikin kesal saya. Saya gituin. Terus jawabannya suami tercinta mah? Ya gitu, Pak. Kadang nyengir aja. Gitu. Kan dia sering ini nonton. Oh, nonton YouTube saya? Iya. Oh, iya. Tadi juga salam ya sama Pak Haji. Saya belum bisa ke sana. Iya. Gitu. Suami dulu apa mah kegiatannya kalau Mama ngajar dulu? Suami apa? Ya PNS juga. Ya, sama PNS, kayak udah pensiun juga nih sekarang? Udah 3 tahun. Udah 3 tahun. Iya. Oh iya. Terus apa mah abis pensiun kegiatan suami tercinta Nah, mah? itu Pak, dia itu nggak bisa apa-apa kecuali ngutak-ngutik kolam ikan itu. Kolam ikan. Iya. Kolamnya berapa kolam mah punya mah?
Ya kalau kolam sih nggak besar-besar ya Pak ya. Mungkin ada lah yang satu bekas rumah itu saya buat kolam. Mm-mm. Ada di kotak-kotak di 1, 2, 3, 4, 5, 6 Miara ikan apa mah? ikan mas sama ikan nila. Oke, digedein atau diternakin mah? Ya diternakin ya dibesarin. Oh, diternak besarin. Ya saya ikutin apa kata Pak Haji, dari kadang dari makanannya, dari air cebokan, dari celana dalam, udah Disiramin di kolam itu. Iya, udah Oh. saya siram-siramin. Iya, iya. Saya itu sampai mau jual rumah, Pak. Rumah yang mana mah? Yang ditempatin, yang di Lampung. Kenapa Ya dijual? saking gimana ya saya tuh. Nanti kalau dijual mau tinggal di mana? Maksudnya itu mau Pindah. gitu. Kemana? Ke Tasik. Tasik. Kampungnya papa. Kampungnya papa. Ya, papa kan asli Ah. Tasik. Tasik, merantau ke Lampung. Terus kan ketemu dengan mama, menikah di sana, ya punya kami bertiga di Lampung. Oh. Jadi papa kan dari kuliah, terus ngehonor, terus dia diangkat jadi pegawai negeri, terus kan ketemu sama mama ya akhirnya punya kami bertiga di Lampung. Jadi Oh. gitu. Jadi yang asli Lampung mama. Iya, papa dari Kalau Tasik. Tasik. kalau orang tua mah ya awalnya ya dari Bandung, Pak. Oh, ibu asli Bandung. Iya, kalau orang tua saya udah lahir di Lampung, udah dari Semua buyut keluarganya udah memang di Lampung. di Lampung. Oh, udah di Lampung. Iya. Oh, iya, iya. Jadi mama SMA di Lampung. Iya. Dari Buyut, lahir. buyutnya mama aja udah di Lampung. Buyutnya udah di Lampung. Ucung belum lah buyut. Kakek ya. Kakek. Kakek, nenek. Kalau buyut di atasnya kakek ya. Iya. Cucung di atasnya buyut ya, mah. Oh, jadi mama SMA Lampung. Iya, saya lahir Waduh, di berarti Lampung. gadis primadona Lampung ya, mah. Saya bersyukur nih ketemu mama nih. Cantiknya luar biasa nih. Saya dari dulu Pak pengen kesini itu belum bisa baru. Nah, kalau pindah ke Tasik mah ikut ke mertua di sana keluarga. Hah? Udah nggak ada. Jadi di Tasik tuh ada lahan apa ada rumah atau ada apa? Nggak ada, mau ini aja. Dari mau, nol lagi. mau beli perum gitu. Beli tanah lagi di Tasik. Iya. Ya Awalnya mau kata saya tuh, ya Allah kata saya tuh memang kalau memang saya nggak ada rezeki dari yang lain, supaya saya keluar dari kesulitan ini, tolong kata saya tuh permudah saya untuk Iya. Jangan dijual, Mas. Saya nggak setuju. Iya. Mama kan dari kecil udah Yang di Lampung. dari orang tua itu. Iya, udah nanti saya ajarin, jangan. Emang kalau dijual, niat jual tuh kapan mah kalau boleh tahu? Nggak apa-apa nanya dulu saya. Iya. Kapan tuh niat mau jual? Ya saya semenjak ini aja, saya semenjak kenal YouTube Pak Haji, makanya saya praktekin. Oh enggak nih, dulu mama mau jual Oh. rumah tuh kapan niatnya? Iya, tahu mama. Apa dari ya semenjak dari ada YouTube Pak Haji saya punya niat mau jual gitu. Oh. Begini caranya. kata Mau saya. dijualnya Iya. tuh itu. Karena Berapa kan mau dijual mah? Saya minta 1,5. 1,5 M. Berapa luas mah? Berapa ya? Lupa lagi Pak. Saya Kira-kira. kurang nggak ingat, saya nggak bisa ini. Kalau papa mintanya 2M. Heeh. Cuman ya mentok-mentok untuk penawaran minta di 1,5 gitu. Jadi ya itu sih udah lama sebenarnya. Mau dijualnya? Mereka berdua udah maksudnya berniat untuk menjual Menjual. rumah yang di Lampung itu di sana. Nanti mau pindah ke Tasik. Ya mau apa? Pengen beli perum di bekas tempat kakak yang pertama yang dulu di Hermina di sini kan sempet di Tasik tuh. Nah dulu kan dia punya perum di daerah Tasik itu. Jadi papa kan pernah tinggal di rumah kakak gitu sama saya di sana. Jadi ya Di Tasik. iya punya ketertarikan untuk kayaknya gue pengen di sini deh gitu ibaratnya gitu kayak ya gue pengen di sini deh kayaknya. Kalau memang yang nggak boleh ya saya juga nggak masalah. Yang Jangan, penting ada mah. jalan keluar saya kesini. Udah aja mendingan di Lampung saja.
kalaupun nanti mama punya uang banyak, ya boleh beli di Bandung, boleh buat putri tercintanya, beli di Bogor buat yang di Hermina, boleh, tenang aja. Tapi jangan dijual. Tapi mama punya duit sendiri, ntar saya ajarin. Ya, makanya Nah, anak mama yang pertama tuh yang di Hermina udah berkeluarga apa belum? Udah. Udah. Cuman divorce. Oh, pisah. Bercerai. Dapat anak gak? dua Dari dua suami. Dari Yang dua kedua suami. meninggal. Suami yang pertama Bercerai. bercerai, dapat anak berapa ya? 1 laki. Laki. Nikah lagi yang kedua, Laki anaknya. juga anak laki lagi ya. Terus meninggal. Iya. COVID. Oh, Covid kemarin suaminya. Iya. Nah, sekarang anaknya dua-duanya ikut anaknya mama. Yang satu, yang pertama, yang ikut sama dari kecil itu mah anaknya yang mau, bukan dikasihin ke saya. Ikut mama Iya. di Lampung. Iya. Oh, yang anak dari suami yang kedua ikut di Sama sini. Suaminya Keluarga suami. diambil sama keluarga suami. Diambil sama keluarga suaminya. Jadi putri mama sendiri lagi dong. Iya. Jadi kos di sini. Iya. Di Bogor apa di mana? Iya, ini di Gadok. Ininya Di mau Gadok. datang. Oh. Terminalnya di Ciawi. Ada Hermina Ciawi, Mai. Iya. Saya taunya Hermina di Yasmin. Ada di Ciawi. Oh, ada. Iya. Oh, iya. Baru itu. Oh, baru. Nah, saran saya, mama praktekin aja ilmu RDAY. Bangun jam 00 wajib. Senyum wajib. Mandi pagi wajib. Tahajud wajib. Baca Quran pelan-pelan menuju 12 wajib. Sholat ba'diyah qobliyah wajib. Alhamdulillah udah. Sholat tobat 68 kali wajib. Nah, ini yang dahsyat nih, Mah. Mama nggak boleh punya sifat 18 ke siapapun. Kalau saya boleh tahu nih, Mah, ada yang nempel di Mama tuh sifat 18 ada berapa item, coba lihat. Mbaknya kan putrinya. Coba lihat mamahnya. Sifat mama mana tuh yang ada dari 18? Ada 10? Ya, Apa ada 5? karena mungkin keadaan kadang saya suka ya gak bisa. Coba Dek, coba Kak. Ada bunda. Kakak umurnya berapa sekarang? 23. Hah? 23. 23. Nah, coba Kak, periksa sifat mama ada berapa item coba dari 18. Pelan-pelan 1 sampai 18. Ada yang nempel di mama berapa, Kak? Bawel. Ah, setuju. Setuju, gue setuju banget tuh. Terus? Apa ya? Terus orangnya tuh gelisahan gitu. Ah, setuju gue banget. Terus? Apa kadang ketus juga. Aduh, banget, sangat banget. 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 Cerewet lagi. Aduh, setuju lagi gue. Setuju banget. Terus? Sedih. Oke. Apa-apa nangis. Ya. Mewek. Iya, betul. Terus ada lagi? Apa Pelan-pelan. itu? Suka apa ya? Cemberut. Oke, tuh. setuju. Baru 6. Kalau ada mesin sporing, gue mau sporing wajah biar gak cemberut. Baru 6. Ada lagi, Kak? Suka komen. Komen, setuju. Gatel dia kalau nggak komen ya. Ya itu sih. Udah, setuju. Jadi gini, Mah. Jangankan 18, Mah. 7 pun nggak boleh, Mah. 1 pun nggak boleh. Emang ada hadisnya, Pak Haji? Masa sifat jelek nggak boleh? Nggak boleh karena itu sifat hati. Jadi di hati itu nggak boleh ada sifat yang 18. Apalagi 7, Mama 7. Apalagi 1 nggak boleh. Coba terangin. Di dalam tubuh ada, yuk. Ya, Hadisnya apa hadisnya? Ada hadis yang masyhur tentang sifat hati kita harus bersih itu. Rasulullah SAW bersabda, diawali dengan kata ingat. Berarti penting. Ingat bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus seluruh jasad. Tetapi apabila dia busuk, maka rusak semuanya. Maka harus dibersihkan. Biar keluar energi yang positif. Sehingga yang datang orang-orang yang positif.
Kalau energinya negatif, yang datang orang-orang yang negatif. Hawanya hawa negatif. Di ayat yang lain, di surat As-Sams, Allah menyebutkan qad aflaha man zakkaha. Kalau kita mau beruntung maka harus dibersihkan. Bersih. Jangan dikotori. Maka kamu akan beruntung. Kata Allah, hati itu. Tapi kalau kita mengotori, kata Allah, wa qad khaba man dassaha, dan merugi, bangkrut orang-orang yang mengotorinya. Jadi harus bersih. Jadi mama nggak boleh tuh satupun. Karena kalau 7 berarti minus 7 mah. Mama sholat, baca Quran, ngelayanin suami, nyiapin makan, bla 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 bla. Nilainya 1000. 1000 kali minus 7, minus 7.000. Oke dah, nggak minus 7, nggak minus 7 dah. Kira-kira mama 1 dah. Berarti minus 1. Minus 1 kali 1000, minus 1000. Jadi bukannya 0, minus. Nah, coba mah pelan-pelan. Yang tadi disebutin nama putri tercintanya, jangan sampai ada. Mulai kapan? Ya nanti pulang dari sini. Pak Haji, pasti cair gak ya 10 miliar tiap bulan tanpa saya kerja? Pasti mah. Kenapa kok Pak Haji bilang pasti? Orang saya nggak kerja. Coba lo ceritain tentang sahabat Nabi. Anggur. Tidak kerja tapi duitnya banyak. Cuman nganggur. Iya. Jadi Baca Quran doang. kalau tentang rezeki ada 2 pandangan. Jadi ini cerita masyhur antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Imam Syafi'i pandangannya untuk dapat rezeki harus dengan kerja keras. Kalau tidak kerja keras tidak dapat uang. Tapi gurunya Imam Maliki pandangannya tidak menyalahkan, tidak salah tapi tidak harus. Beda. Tidak menyalahkan. Iya, tapi tidak harus karena Allah punya cara sendiri untuk memberi rezeki kepada hambanya. Untuk membuktikan, Imam Syafi'i keluar menuju ke tempat pertanian anggur. Ikutlah dia panen, mengemas, mengangkat, kepanasan, berkeringat, akhirnya dapatlah upah, dapat anggur. Dengan bangganya bahwa pendapat saya benar. Kalau saya nggak kerja tadi, saya nggak ikut manen anggur, maka saya tidak akan dapat upah. Maka dia kembali kepada gurunya dengan mengucapkan, Alhamdulillah Syekh, saya tadi bekerja. Jadi ditekan bekerjanya, bahwa untuk dapat itu bekerja. Sehingga saya dapat anggur, dapat upah. Ini anggurnya Syekh, boleh diincipin. Maksudnya mau merendahkan pendapatnya yang benar, menyalahkan pendapat gurunya. Tapi gurunya sudah tahu maksudnya, sehingga gurunya nyampaikan, Alhamdulillah, Allah mengabulkan hajat saya. Tadi saya mengucap enak siang begini makan anggur. Alhamdulillah, wasilah kamu keluar bekerja sehingga Allah mengabulkan hajat saya untuk makan anggur sekarang. Saya tetap di sini, anggur datang lewat wasilah kamu yang kirim ke sini. Imam Syafi'i bekerja dapat anggur. Imam Maliki gurunya tetap di rumah ngajar, berbuat, menikmati anggur juga. Ini 2 pandangan yang mana yang kita yakini. Wasilah kita berbuat, wasilah kita bekerja keras. Nah, maunya saya mama di rumah aja, tapi tinggal meraktekin ilmunya Allah. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Seperti Abdurrahman bin Auf.
dia baca Qurannya 12 juz. Kalau kita 12 juz, dia khatam Quran 30 juz. Nah, siangnya apa yang dia pegang jadi duit. Nah, mau saya, mama baca Quran malamnya. Pagi, mama keluar dari rumah aktivitas kayak biasa. Belanja ya ke pasar tetap. Nah, di situ nanti ada aja uangnya. Abdurrahman bin Auf juga gitu mah. Baca Quran malamnya, paginya dia seperti biasa. Tapi duitnya ada aja. Nah, nanti mama kalau cair 10 miliar per bulan, tinggal anaknya dimodalin. Karena anak yang pertama kerja di rumah sakit, bikinin klinik, bikinin bidan. Atau dia bikinin apa. Anak nomor 2 panggil, modalin. Anak nomor 3 modalin. Udah luar biasa. Di hari tua mama udah tinggal ongkang-ongkang kaki. Duit ada? Ada. Tinggal sayang sama suami. Diopenin. Bikinin di aktivitas. Apa di sana? Oh, dia mau ternak, ya udah bikinin ternak apa? Kambing, oh iya, sapi, oh iya, ikan, oh iya. Itu. Tapi mama yang praktekin ilmu ini. Kalau suami mau ya alhamdulillah. Nah, mama kalau saya boleh tahu baca Quran udah berapa juz? Udah hatam 3 mau ke. Enggak, kalau malam dari jam 00 sampai matahari terbit sampai subuh. Dapat berapa juz? Jam 2:30 Pak, ini apa 2 juz kuatnya. Ditingkatin nggak bisa mah? Baca Qurannya. Kuat, Apa? Matanya. Oh iya, latihan mah pelan-pelan mah, ditingkatin. Abdurrahman bin Auf bisa mah, 30 juz. Imam Syafi'i bisa 2 kali khatam. Kalau mama ya ditingkatin dah, jadi berapa? 2,5 juz atau 3 juz, pelan-pelan. Lama-lama ke sana. Yang penting istiqomah, jangan sampai enggak. Nah, sholat tobat wajib mah 68 kali. Kalau nyampe 68 belum. Belum, baru berapa? Dari maghrib sampai isya 18 bisa gak? Paling 10. Dari maghrib sampai isya. Iya. Kalau bisa 18, ajarin bos. Iya. Dari maghrib sampai isya biar dia bisa 18. Jadi Ibu, Bacaannya atau apanya? Untuk- coba, tekniknya. bisa kita tembus dari maghrib sampai isya itu 18 salam, itu memang kita zikirnya nggak usah panjang-panjang habis maghrib, zikirnya habis zikir standar saja, istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Pendek aja 3 kali zikir atau 10 kali, la ilaha illallah la syarikalah 3 kali. Itu aja standar doa, sholat ba'diyah, sholat qobliyah, sholat ba'diyahnya 2 rakaat, langsung sholat taubat. Kalau sholat taubat bacaannya yang pendek-pendek saja, bahkan iftitahnya pada waktu yang pertama saja boleh. Pertama kali kita istiftah, lanjutnya pendek, iftitahnya yang pendek saja, pembukanya dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa wasilah, sudah titik. Tapi yang pertama usahakan sampai yang ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, itu di Lanjut. yang pertama saja, yang pertama lanjut. Setelah itu di salam niat yang berikutnya pendek-pendek saja. Bacaan suratnya pendek aja, yang sunnahnya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas sunnahnya. Tapi Al-Kafirun kan kalau nggak hafalnya banget, nggak putus-putus, nggak bisa berhenti-berhenti. Lakum dinukumnya nggak ketemu. Kulhu sama inna toina boleh. Kan pendek. Inna toina kal kausar fasoli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Duduk antara 2 sujud, yang panjang sekali saja yang pertama atau sama yang terakhir, yang tengah-tengahnya pakai Robbi firli 2 kali aja, pendek. Duduk antara 2 sujud kan boleh begitu, pendek. Robbi firli, yang panjang sekali saja, di awal dan di akhirnya, yang paling akhir. Itu kalau kita sholatnya seperti itu rata-rata paling
2 menit satu salam. Nggak sampai kadang, katakan 2 menit, kita 18, berarti kan cukup 36 menit. Cukup. Maghrib sampai Isya itu antara 1,5 jam jaraknya. Tapi kalau mama sholatnya jamaah di masjid memang agak panjang ya, apalagi jarak rumah masjidnya agak jauh. Jadi butuh waktu perjalanannya aja sudah hilang 1/2 jam. Nah, monggo diatur apakah sholat sunnah tobatnya tetap di masjid panjang sehingga jamaah yang lain ini sholat apa ini mama ini dari Bogor sholatnya jadi banyak sekarang. Nah, itu ya salam, zikirnya zikir di rumah aja. Kalau kadang kan kalau kita sholat jamaah di masjid, ntar zikir kita ngikuti zikirnya imam itu panjang banget. Doanya panjang banget, bisa 1/2 jam kalau kita ngikuti. Ya, agak jauh ke masjid, jadi nggak pernah ke masjid. Oh, nggak ke masjid, di rumah berarti bisa ya. Hanya ada yang deket juga, sekarang diklaim sama orang yang paling kaya di lingkungan saya. Gitu. Jadi dia masjid lama dibongkar, ganti yang baru. Jadi sekarang itu belum selesai, nggak boleh ditempatin. Anaknya kan stres yang cowok. Jadi nggak boleh lebaran kemarin nggak boleh sembahyang di situ. Kami ke Jauh. desa lain. Kampung sebelah. Iya. Mending gak usah dirombak mah. Makanya itu kemarin kan masyarakat komplain. Iya iya Ya, iya. jadi kalau di rumah bisa berarti harusnya ya bisa 1/2 jam paling mah. Jadi yang salam pertama utuh ya. Salam pertama utuh. Nah, Salam yang kedua Salam kedua pendek. ininya sampai Iftitah pendek aja. eh, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanahu wa bukrata wasilah udah. sila aja. Terus duduk antara dua sujudnya komplit atau pendek. Tapi kalau cepet Robbi firli warhamni wajaburni warfa'ni waryuhni wahdini. Kalau pendek Robbi firli Oh, Allah boleh. cepat. Iya. 3 kali. 2 2. Robbi Firli langsung sujud bangun. Ya. Terus nanti yang terakhir juga. Terakhir komplit. Oh, komplit. Iya. Oh, jadi yang rakaat pertama aja yang Iya. yang disingkat-singkatnya. Iya. Yang terakhir-terakhirnya Pertama dan terakhir yang panjang. Yang tengah tekan nanti ada 18. ya Yang kan gini satu. ya, apa? Yang salam pertama. Salam pertama komplit. Dua-duanya. Iya. Rakaatnya. Heeh. Nah, mau Salam kedua pendekin. terus Pendek sampaikan salam yang 18. Cukup 18 itu dengan 1/2 jam, maksimal 40 menit lah. Ya kalau mama capek sambil duduk kan lebih cepat, enggak apa-apa. Duduk di kursi atau duduk di lantai. Maklum faktor U. Bos, coba cerita biar mama semangat. Kalau kita dari maghrib sampai isya Oh, iya. sholat sunnah, apa bonusnya dari Allah biar mama semangat? Jadi ada hadis yang sholat sunnah maghrib isya itu kan sholat awabin. Itu aslinya kan 6. Pak Haji tambahkan jadi 18. Itu fadilahnya nilai sholat kita antara maghrib sama dengan isya itu nilai pahalanya senilai dengan ibadah selama 12 tahun. Dan diampuni dosa kita 50 sampai 80 tahun. Jadi kalau mama umurnya sampai 90 tahun, yang 80 tahun tuh nggak disiksa kubur mah. Disiksanya cuman yang 10 tahun doang di neraka mah. Yang 80 tahun diskon. Enak gak mah? Nah itu bonus kalau orang sholat dari maghrib sampai isya sholat sunnah. Nah makanya mama pelan-pelan nanti dipaksain. Pak Haji bonusnya apa sih kalau saya maksain apa yang diajarin sama ilmu Pak Haji? Umurnya pasti di atas 100 tahun mah. 2, mama nggak akan pikun-pikun. 3, mama saldonya nggak mungkin di bawah 10 miliar. Selalu di atas 10 miliar. Buktiin mah. Jadi tidak usah harus bekerja.
tidak usah harus berbisnis, tapi mama di setelah pensiun ini praktekin ilmunya Allah itu. Tapi kan cair 10 miliar. Duit datang sendiri, nyari ke mama duit. Jadi kalau nanti si kakak udah married, pulang ke Lampung, beliin mobil, kasih modal, bikinin usaha, gitu mah. Jadi nanti mama dihormatin sama anak sama mantu. Pastilah. Banyak duit. Iya, soalnya kalau anak mama pengen iPhone 16 Pro, mama aja nggak 16 Pro gitu. Janganlah mah, kasih mah yang 16 Pro. Wow, luar biasa. Jadi mama harus yakin. Pasti bisa gak? Harus bisa. Dan pasti bisa dong. Ada gak yang sulit mah? Kalau saya boleh tahu nih mah, yang dari saya cerita ini ada gak yang sulit kalau dipraktekin? Yang mana mah? Yang 18 kali ya mah? Yang 7 tadi ya mah? Yang 7 ya mah? Pelan-pelan mah. Step by step. Ada lagi pertanyaan? Mama? Ini apa, saya tuh merasa sekarang ini kan yang si Bang Aji Caka itu, Bang? iya, yang Bank swasta? Iya, yang saya pinjam ini BPR? 90 itu. Bank apa tuh mah? Aji Caka. Adi Caka tuh Iya. bukan bank pemerintah. Swasta. Bank swasta, namanya Adi Caka. Iya, Iya. Caka itu kalau orang Lampung makan naik tuh. Apa? Bahasa Lampung. Kalau orang Lampung itu naik Caka. Oh nah kayak Iya. itu jaminannya apa mah? Ya itu yang sertifikat rumah saya itu atas nama yang saya. cuma minjem 90, yang sertifikat rumah mama. Kemarin Di itu sekolah ini udah sih. mau dipasang pelang pagi kemarin. Berarti BPR dong mah? Mungkin ya. Bank perkreditan di Lampung kali. Iya. Kejam bener mah. Iya. Kata saya tuh kok nggak sesuai, kata saya tuh nilai pinjaman dengan nilai harga rumah. Kata Rumahnya nilainya 2 miliar, Iya. pinjamannya cuma 90 juta. Iya. Mau Udah dilelang. pasang pelang kemarin itu pagi, ya Allah kata saya tuh sampai gimana ya saya Terus mikir ya mah, nangis. Saya, Nangis? Ya Allah kata saya. nangis anak nggak ada semua mah tiga-tiganya. Jadi yang diemin mama nangis siapa? Sendiri. Sendiri. Nah itu saya tuh pengen satu aja dulu itu saya paling tinggal berapa lagi yang nggak nyampe kayak 100-an itu sisanya itu. 100 juta. Iya nggak nyampe kayaknya karena udah berjalan setahunan lebih. Berbulan berapa? 3.500.000. Itu mah bukan bayar pokoknya mah, bunganya dulu mah. Jadi pokoknya masih gede, iya betul. Iya Pak Haji. Namanya bank BPR begitu mah. Bank BPR, bank pemerintah pun begitu. Jadi pada saat mamah bayar cicilan pertama, itu yang dibayar bunganya dulu mah yang gede. Nanti lama-lama udah akhir baru pokoknya. Pokoknya nanti kalau udah lunas jangan minjem bank lagi ya mah. Nggak bakal. Ampun. Saya baru kali ini. Iya. Ya Allah, kata saya. Nah itu yang jadi perasaan jadi beban saya. Gitu, karena nggak Iya, pernah kasihan gitu. ya mah masyarakat Indonesia ya mah. Termasuk mamah ya mah. Makanya saya ya Allah kata saya tuh pengen ke Pak Haji itu saya tuh gimana jalan keluar. Lawannya cuman tadi mah. Lawannya cuman tadi. Sifat yang 7 itu mama nggak boleh ada biar cepat terkabul. Gimana tuh ngilangin tuh yang tadi 7 yang disebutin nama kakak. Yang 7 bisa gitu gak dihapusin dari mama? Sedih, gundah, gelisah, murung. Kalau sedih itu datang sendiri. Aduh, kenapa ya? Datang, jangan suruh datang mah. Kadang-kadang karena mungkin di rumah sepi juga ya. Ya, Kadang-kadang apa kita kirim Haji Marco di sana mah? Suruh joget mah. Ada jogetnya Haji. saya ngeliat di TikTok. Hah, pernah lihat? Joget ya? Pernah komen saya. Oh komen. Kenapa nggak dijawab nih jauh-jauh? Ya, Jawab ibu siapa namanya? ini Lida Nengsi. Oh, Iya, saya suka komen ke Pak Haji Marco, pernah dijawab kok. Pernah dijawab ya sama Haji Marco ya? Ya, mungkin nggak ke ini. Notis. banyak.
Jadi mama nih mah kalau mau terkabul paksain bisa nggak bisa, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi mama ketawa kepingkel-pingkel 99 kali. Tuh kayak putrinya tuh ketawa tuh. Nah, tuh tuh. Kalau Tuh. ada ini Tuh di tuh tuh. rumah Tuh. saya walaupun sedih ketawa terus. Nah, tuh. Atau dia suruh kuliahnya pulang pergi aja Lampung Bandung biar mama bisa ketawa. Tuh ketawa. Mama harus ketawa lepas mah, karena kalau ketawa lepas kan mama senang, rezeki datang. Tapi kalau mama sedih, rezeki pergi. Jadi ada pepatah mengatakan kalau mama senang, rezeki datang. Tapi kalau mama sedih, rezeki pergi. Tuh. Ini nangis. Aduh. Kakek-kakek di rumah nangis juga. Jangan mah. Senang Mewah gimana semua mah di kalau rumah. gembira? Nggak ada untuk berkomunikasi gitu Pak. Kalau mama harmonis sama suami bisa gak? Pakai ilmu RDAY. Udah Cinta lama. kasih. Terima kasih, kasih Udah sayang. lama tidak pernah harmonis. Ah? Udah lama nggak pernah harmonis. Nah, harmonis bisa gak mah? Susah Pak Haji. Gimana nih mah? Karena banyak luka dari mama. Udah sebelum saya lahir, dari kakak-kakak saya kecil. Apa mungkin manusiawi kali ya mama seperti ini. Sulit sih. Udah dibilang mati rasa. Sulit sih buat saya ya sebagai anaknya gitu yang melihat dan tahu di dalam keluarga inti gitu. Untuk harmonis layaknya yang mungkin tadi Pak Haji bilang gitu. Buat saya kayaknya sulit sih. Bukan berarti saya nggak mungkin atau nggak boleh gitu. Cuman ya udah nggak ada feel connection antara mereka berdua tuh udah it's let it go sendiri-sendiri gitu. Jadi suami istri itu hanya sebagai peran mereka sebagai orang tua aja. Udah selebihnya ya nggak ada gitu. Cuman karena masih ada saya yang belum berumah tangga, yang belum berkeluarga, ya dia memerankan sebagai sosok ibu, papa memerankan sebagai sosok bapak gitu. Tapi untuk mereka berdua masalah feel terus connection antara mereka berdua udah puluhan tahun. Nah, Nggak. mama mau rumahnya selamat gak? Dalam arti kata utangnya lunas. Iya. Mama mau hajatnya kaya raya tajir melintir gak? Mama mau punya penghasilan sebulan 10 miliar tanpa kerja gak? Syaratnya cuma satu mah, harmonis. Karena nih setan sekarang lagi ngerogotin mama, lagi ngeberantakin ekonomi. Nanti kalau udah ekonomi dia naik mah ke rumah tangga. Nah saya nggak mau. Saya maunya mama harmonis. Gimana caranya? Nanti mama pulang dari sini, paksain, tawarin suami tercinta nenek. Enggak, papanya sih yang suka kayak gitu ke mama. Contohnya? Ya saya juga sebagai anak nggak suka ya gitu, maksudnya ini apa ya, kalau marah-marah itu suka nggak pernah lihat sikon ada orang luar kah, stranger lagi di rumah atau siapa gitu. Jadi kalau ngomong itu kayak semau-mau dia gitu. Harusnya kan kalau ada orang lain kan itu nggak boleh ya Pak gitu kan, kayak itu kan istilahnya privacy keluarga inti gitu kan, jangan kayak gitu kan. Kadang mulutnya sih lebih tepatnya tuh kalau ke anak-anak juga kayak ke saya dan ke kedua kakak saya tuh, ke anak-anak tuh kalau udah dewasa nih, udah kayak saya gitu dari zaman kakak-kakak saya, ya udah kayak dilepas kayak anak ayam aja, kayak nih lo udah gede, ya udah pergi lo sendiri gitu ibaratnya gitu, kayak ya udah lo cari hidup lo, ya lo mau gimana ya udah gitu. Jadi kan kalau orang kan masih ada di bawah bimbingan tuh kan, oh begini. Cuman kalau papa itu dari kakak-kakak saya juga, bukan dari pribadi saya aja sendiri gitu,
ya memang kayak gitu, egoisnya, nauzubillah min dzalik, keras kepala, ngeyel. Itu dari pengantin baru mah. Iya dari dulu. Dari pengantin baru, Iya. dari mama ditaksir sama suami dulu awal-awal naksir-naksiran, terus married pengantin baru udah egois. Nggak pacaran, Oh nggak pacaran? Saya disuruh nikah dipaksa sama sama orang tua. kakek saya, sama papa Oh, itu. dipaksa. Iya, Oh jadi suami langsung komunikasi sama kakek, sama bapak. sama bapak. Iya. Jadi nggak komunikasi sama mama. Enggak. Jadi mama terima jadi aja nih. Karena kan udah punya pacar ya mama tuh ya. Jadi intinya kamu harus mau sama ini. Gitu. Ya saya kan nurut sama orang tua. Ini namanya orang zaman dulu gitu kan ya. Iya, Wah. iya. Enggak mau ngebantah. Enggak kayak ada. Nikah tahun 90 berapa mah dulu mah? 88. Tahun 88. 87. Ya 87. 87. 87. Anak pertama lahir tahun 88. 88. Kita lagi SMA mah ya. Saya lulus 89 mah. SMA lulus 89. Jadi mama lahiran tahun berapa mah? 65. 65. Suami 63. 63. Kita masih SMA kelas 2 mama udah married ya. Kita lulus Nurlela married ya. Nurlela. Ya. Gampang mah kalau mama setuju. Tidak ada yang tidak mungkin kalau udah ke RDAY mah, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi mama sekarang kalau pulang dari sini cebok alat kelamin mama. Air cebokannya buat masak nasi, buat masak sayur, buat minum suami. Karena waktu itu saya ini dari alat kelamin saya Iya. ke kopi. Ya, tiap hari mah. Selama umurnya suami umurnya berapa? 2 apa? 62, berarti selama 62 hari mah. Masak nasi, nyeduh kopi, bikin bakwan. Jorok ya enggak lah. Kan nanti digoreng, kan dimasak nasi matang, enggak jorok. Jadi ke airin dulu. Apapun Betul. itu yang mau dibuat gitu ya. Apa? Apapun itu yang mau dibuat di rumah. Betul. Bakwan, bikin tempe. Misalkan mama ngulek merica sama garam sama bawang. Nah, airnya pakai air itu. Jorok ya nggak jorok Mau dong. nyair mau apa juga pokoknya airnya. Pakai air itu. Bikin kopi, bikin teh, masak nasi sambil mama ngomong Bismillahirrohmanirrohim atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Ende pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, suami saya nama bin nurut manut katut tunduk sayang sama saya. Nurut manut katut tunduk sayang sama saya. Nah udah terus besok bikin lagi, besok bikin lagi, besok bikin lagi. Nah kira-kira sambil berjalan bikin terus. Nah mama kalau boleh tahu nih tidurnya sendiri apa sama suami? Mama tidurnya di mana? Suami tidur di mana? Mama di bawah, papa di atas. Oh. Kan lantai 2 rumah. Mm-mm. Papa di atas, mama di bawah. Kalau saya pulang ke Lampung sama saya. Mama Ya. tidurnya? Iya, karena kan suka kangen juga ngobrol. Karena kalau ada saya, dia bisa ketawa. Wah. Kalau nggak ada saya, mau nangis aja kerjaannya tuh. Kalau ada saya kan, karena saya orangnya happy aja Happy. gitu loh. Iya. Bersyukurlah nanti yang dapat suami mbaknya ya. Alhamdulillah. Jadi bawaannya cengir aja kalau. Jadi ada aja bahan untuk bercandaan gitu. Kalau sama saya, kalau sama kakak-kakak yang 2 kan emang ya introvert juga, diem juga. Jadi ya cuman saya dong yang cair anaknya mama itu. Iya. Ya dua-duanya, apalagi yang pertama itu kayak orang bisu. Apalagi kalau kemarin itu dapat uang sertifikasi. Kan si ATM itu pas kebetulan dipegang dia. Dipegang siapa? Papa. Orang suami saya. Oh. Tahu-tahunya udah dipindahin. Gitu pak. Makanya Kayak nggak kadang-kadang kan Gak kita disisain. namanya manusia wajar ya. Sertifikasi dapat berapa mah? 13. 13 juta. Iya. Pas mama cek lah, Iya. udah nggak ada. Iya. Nah di situ saya udah
sampai rasanya jantung tuh rasanya Mau copot mah, jangan dulu mah, jangan copot mah, jangan, kata jangan. saya tuh kamu tuh dosa loh, kata saya itu kan keringat saya, hak saya, aturan tuh kamu yang ke saya, bukan kamu ngambil uang saya, kata Iya. saya gitu. Terus jawaban dia apa mah? Ya, bukan itu katanya masih ada uangnya Pak, nanti ya habis lama-lama. Oh, oke. Kalau saya nggak mau ngomong, udah kalau udah kayak gitu udah nggak mau ngomong lagi. Intinya papa itu ngabisin uang mama aja. Oh iya iya. Tetap saya udah nggak mau ngomong lagi, udah saya nggak mau ribut Pak gitu, saya menghindari ribut. Tapi Saya- nggak mau ribut, mamanya di sini dongkol Iya. banget ya. Hmm. Nggak boleh mah, itu lebih dalam lagi mah. Mendingan ngomong ya. Iya. Tapi di sini nggak ada Keluar. dongkolan keluar. Soalnya kan nanti kalau mamahnya nggak dikeluarin, mamahnya badannya nggak bisa gemuk, langsing. Walaupun mama makan, ya segini aja berat badannya. Kenapa? Karena mendem di sini. Tapi kalau mamahnya dikeluarin, mamanya sehat, badannya kalau ada gempal. apa-apa lebih baik ke nggak banyak bicara gitu kalau saya. Mama. Iya. Lebih baik Mendingan komen sama dia mah. lebih ke diem gitu saya. Jadi nggak pernah banyak omong gitu. Jadi sehari-hari itu ya diem aja. Nah, sekarang biar rumah itu jadi milik, tidak dilelang. Iya. Mama bisa gak praktekin ilmu RDI, pakai ilmu kearifan lokal, yaitu tadi Mama cebok kasih makan suaminya, Iya. Mama cebok buat masak makan suaminya, buat minum teh suaminya. Kedua, Mama sambil pelan-pelan itu dipraktekin dapat sehari, 2 hari, 3 hari. Mama mulai coba latihan romantis. Coba latihan romantis. Anggap aja lagi main sinetron, judulnya Istri Mendekati Suami. Kalau yang pertama awalnya istri meracuni suami. Itu tadi LKRC, bukan itu judulnya Istri Meracuni Suami. Yang romantis itu yang itu. Nanti setelah udah istri meracuni suami, baru istri mendekati suami. Nah, baru nanti sinetronnya ketiga N, tamat. Langsung praktek. Jadi mama mesti romantis. Dua-duanya aja kaku. Kan belum dikasih racun Ramuan. itu, Ma. Coba dulu. Pak Haji jamin kalau saya nenenin suami utang saya lunas. Pasti itu saya sabdain. Karena nenennya mama tuh nenen yang keramat. Nyusu susu keramat, Ma. Gitu. Apa mau suami saya masih nyusu sama saya? Pasti mau, Ma. Pasti mau. Apalagi kalau susu mama ditulis di atas pentilnya 10 miliar. Nanti kan suami nanya, itu apaan 10 miliar? Kalau kamu nyusu sama saya, pasti kamu punya duit 10 miliar. Bener? Iya, kata siapa? Kata Pak Haji. Emang ada di YouTube? Ada, coba. Oh iya bener. Nah, sekarang saya cuma minta solusi satu aja, Iya. itu yang ngadepin bank itu pagi saya. Gampang mah ngadepin bang. Nanti mama praktekin dulu ke suami. Nanti pada saat suami nyusuin, mama doanya di atas ubun-ubunnya suami. Rumah selamat, rumah selamat, rumah selamat, rumah selamat. Nanti selamat mah. Nanti ada yang lunasin. Nanti uang lebih bisa buat pegangan anak mama tercinta yang nomor 3. Gitu, bisa beli mobil Pak Haji, bisa lah, Honda Jazz terbaru mah. Emang ada Jazz terbaru? Oh belum ada ya? Nah dia kasih Jazz deh awal tuh. Jazz udah gak keluar lagi. Nah gitu. Kira-kira mama bisa gak ngeracunin suami dulu? Bisa lah ya. Nah kedua nih, dekatin suami dengan romantis. Bisa gak? Harus bisa. Kan yang bisa nyelamatin Kalau semuanya mama. ngobrol bisa, cuma kalau yang Tuh kan. Kan belum dicoba mah. Mama coba dulu. Mama coba dulu. Apa mama pakai daster? Nanti mama nggak pakai BH, jadi mama nggak pakai daster, Atau mama apa sehingga suami lihat mau, ya udah dilayanin. Sambil, orang nggak hidup itu jadi apa? Pak, Ma,
kan nggak bicara ML, nenen tadi nggak bicara. Masalah nggak hidupnya nggak apa-apa. Apa ya? Yang penting romantis dulu. Sayang-sayangan nyusuin dulu. Mah, kalau sampai mama romantis mah, ini nanti tidak akan ada perang dunia ketiga mah, nggak ada. Cukup perang dunia kedua aja kan, kalau dunia ketiga udah nggak mungkin mah. Mama nggak kebayang kan? Alhamdulillah suami saya nurut, manut, katut, tunduk, sayang sama saya. Wow, kata-katanya itu. Jadi taklukin dulu suami tercinta. Gimana caranya? Harus bisa dan pasti bisa. Saya mau mama cairnya 10 miliar tiap mudah-mudahan bulan. dengan ilmu ini bisa. Bisa. Saya udah sering naklukin dia gitu Iya. dari dulu. Ada nggak yang takluk sama mama? Ada yang nggak terbuk? Ada yang terbuk? Nggak bisa, nggak tahu. Kan FC bukan belum dilakuin selama 62 hari. Dimasakin buat bikin bakwan, buat bikin apa, kuah gado-gado. Kalau yang lain-lain saya banyak yang terkabul. Banyak. Iya. Kalau masalah ini belum gitu. Kalau masalah uang. Kalau yang lain saya udah. Kalau masih sekolah itu model ada wartawan, pas lagi akreditasi, alhamdulillah saya merasakan dari ilmu FBAY ini ya terkabul gitu. Model ada wartawan, saya masuk dulu ke WC, kata Pak Haji kan suruh Remes. saya salamin, saya dalam hati sambil salaman, pulang. Diam. Saya sambil ngobrol sambil gini, diam. Nah nanti remes alat kelamin mama, nanti disentuh ke kulitnya suami. Mama kalau manggil suami apa? Apa? Papa, hari ini mau makan apa? Jadi di kulitnya tersentuh, remas, sentuh. Papa mau makan apa? Kalau dadar mah, ya udah. Sentuh lagi alat kelaminnya. Pak, mau gak makan Indomie? Pak, mau gak makan nasi goreng? Kan gitu dulu. Nanti kalau ditakluk, pelan-pelan mah. Mama pakai daster, gak pakai BH. Nah, dia nanti lihat, tawarin. Nggak masalah dia nggak berdiri nggak apa-apa, yang penting pokoknya romantis dulu. Mama jangan berpikir dulu, orang udah nggak berdiri Pak Haji, nggak apa-apa mah. Yang penting romantis. Bisa? Geli Pak Haji lah. Apa? Geli. Kan belum dicoba mah. Kadang-kadang kan dia suka. Hah? Kadang-kadang suka. Sukanya gimana? Dia suka itu. Nyentuh Suka nenen gitu. sama mama. Iya. Kapan terakhir mah kalau boleh tahu? Kemarin sebelum kesini. Nah, itu udah bagus mah. Coba lagi. Ya kadang-kadang dia suka gitu kayak gitu. Cuman sayanya yang Mamanya. geli. Aduh, mamanya harus bisa. Mama nggak tergiur 10 miliar. Mama nggak tergiur, rumahnya aman, selamat. Nah, coba deh mah. Nah, sambil dia nenen, mama tangannya bisa nggak ngeremas alat kelaminnya dia? Diremes mah alat kelamin, walaupun nggak berdiri nggak apa-apa diremes. Nah, walaupun nggak berdiri nanti diremes. Walaupun nggak berdiri diremes. Emangnya ilmunya jorok tapi manjur banget mah. Cuman ngeremes nggak apa-apa. Nah, remes pelan-pelan. Kalau dibilang enak, lagi Pak. Iya, gitu. Pak Haji ilmunya jorok, tapi kan ini wujudnya nanti jadinya uang. Jadi romantis, tapi cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Pak Haji, emang di ruangan ini yang udah meraktekin siapa sih? Ini manjur gak? Manjur. Mama lihat nih pakai kacamata, tapi kalau nenek dia gak pakai kacamata mah. Dicoba deh. Apa lo nenek kacamata? Barang melek. Jadi nanti mama sambil ngeremes pegang. Kalau dia bilang, dia suka aneh-aneh gak mah? Suka aneh-aneh gak permintaannya? Suami tercinta. Ya enggak sih, ya cuman itu aja. Ya apa?
cuman dia mau nenen. Nenen. Iya, udah itu aja. Nah, Nggak sambil ada. nenen mama bisa gak sambil megang alat kelaminnya dia? Ngeremes. Kagok gak? Canggung gak? Enggak lah ya, coba dulu kan belum dicoba. Coba dulu ya. Nah, kalau bisa mama remes dulu alat kelamin mama, baru nanti ngeremes alat kelamin dia. Sambil ngomong mah, rumah aman, rumah selamat, rumah jadi milik. Rumah aman, rumah selamat jadi milik. Apa dengan begitu rumah bisa selamat? Bisa mah. Kan cinta kasih, terima kasih sayang. Namanya ilmu keharmonisan. Karena kalau mama nanti bisa sayang sama suami dalam bentuk harmonis, setannya lari mah. Kalau sekarang setannya banyak di mama. Contohnya apa? Top up. Nanti mama di bank, di BPR itu top up. Mama nggak bisa ngambil tunai, cuman bisa bayar bunga doang. Manjang lagi pinjemannya, tapi pinjemannya jadi gede. Top up lagi, bayar bunga lagi, pinjemannya gede. Saya nggak mau. Saya maunya lunas. Saya maunya cair 10 miliar. Caranya apa? Romantis sama suami. Tadi kan mama udah bilang, mama kapan terakhir nyusuin suami? Kemarin, 3 hari yang lalu. Nah itu bisa. Nah ini tinggal di tiap hari mah. Nanti tiap hari. Berarti mama udah gak usah bikin itu. Tinggal bikin itu niatnya benar. Selama 62 hari buat naklukin dia biar dia gak egois. Nyusu udah bisa mulai dong pulang dari sini. Nanti kan ditanya sama suami, mah dari Pak Haji apa katanya? Mama wajib nyusuin papa setiap hari. Tinggal papahnya harus mau. Tiap hari mama harus remes alat kelamin papa, papanya harus mau. Itu maksudnya setiap hari Setiap hari. seumur hidup gitu? Iya, sampai utangnya dulu kalau dicair 10 miliar udah berhenti, stop, berantem lagi, egois lagi. Nanti kalau udah lunas egois lagi mah. Enggak lah, setiap hari. Soalnya kalau saya mau nih mah, mama kan usianya 60. 60. Kalau mama mau meraktekin ilmunya RDAI lebih muda lagi seperti usia 20 tahun. Mau gak mama? Jadi mbaknya usianya 23. Mama lebih muda dari putrinya. Bisa? Bisa mah. Caranya apa? Setiap hari mama harus gembira. Tidak boleh ada yang dipikirin. Apaan Pak Haji, orang di depan mata banyak aja yang harus dipikirin, dibuang, di-delete. Nggak boleh. Selalu yang diucapin pada saat nyusuin, mama doanya di atas ubun ubun. Lunas, lunas, lunas. Lunas, lunas, lunas. Lunas, lunas, lunas. Lunas, Bang. Bisa? Bisa? Harus bisa. Ada lagi? Adek apa lagi dek yang mau ditanyain dek? Adek apa lagi dek? Ya, kalau kuliah Kalau kuliah mah paling gampang mah. Kalau nih mama masih bareng sama adek. Kalau ilmu RDAI di Suwuk, kalau Sundanya di Camahan mah. Cepat wisuda, cepat wisuda, cepat wisuda, cepat wisuda. kalau pengen ke Korea katanya gimana Pak Haji? Kok Korea? Jadi kuliahnya selesai apa enggak? Ya dilanjutin, cuman sambil aku ke Korea dan nanti aku bisa ngelanjut apa S2 juga di Korea gitu loh maksudnya. Kan ini S1 belum selesai. Wisudanya kan masih berapa tahun lagi. Iya tapi kan bisa Katanya bisa jarak pulang. jauh katanya ininya. Kuliahnya. Iya bisa jarak jauh kan, zaman sekarang kan udah maksudnya mau kitanya ada di mana juga kan bisa sama dosen gitu kan, kayak via Zoom. Gak ada absen. Ya absennya absen sini kan zaman sekarang kan semua udah dari Jadi ini dulu online. jadi, apa ada ini dulu ke kampus mungkin gitu, ada apa mungkin minta di ini ke kampus kayak karyawan gitu, model karyawan. pindah Ih. kelas doang gitu Pak Haji. Bisa di Suwuk mah, di Suwuk, alat kelamin mama di Suwuk, taruh di wajahnya dia. Ke Korea. Kerja atau apa di Korea? Iya. Kerja di Korea. Coba lo praktekin, minjem mic-nya. Karena Dia tadi anaknya kuliah di IPB. Sekarang anaknya jadi pramugari. Baru aja jadi pramugari. Baru berapa bulan? Coba cerita. Anakasio
감사합니다. Korea, Korea. 안녕하세요. Iya, 감사합니다. iya. Dulu dia dosen Korea. Kalau kan ada Korea Utara, Korea Selatan. Kalau dia Korea Tenggara. Korea Tenggara dia. Namanya Kim. Korteng. Iya, Teteh. Nih, dengerin. Waktu pertama anak saya dapat mau kuliah, dapat undangan dari IPB, lulus tanpa tes. Diselakangin mamahnya. Itu anak saya masuk Dari vokasi, SMA. tapi anak saya nggak mau, pengen yang cepat, yaitu pengen jadi pramugari. Jadi pas jadi pramugari ikut sekolah penerbangan aviasi. Jadi pas setelah selesai anak saya mau ikut rekrutmen sama mamanya, dilangkahin setelah sholat isya masih pakai mukena dan nggak pakai bra sama underwear. Dilangkahin dengan ucapan seperti ini, anak mama si Teteh lulus masuk ke Sriwijaya Air jadi pramugari dengan mudah. Jadi dalam istilahnya anak yatim piatu B pimpinan jadi dari Bapak Haji Suatu Misono, anak saya pasti lulus. Besoknya kita berangkat ikut ke airport ke Tangerang, itu ikut tes. Sebelum tes anak saya diusuk lagi sama mamanya, kita lulus. Itu dilangkahinnya duduk. Tidur. Oh. Tiduran di depan pintu. Ya, tapi pas sudah sampai ke kantornya Sriwijaya Air itu bisa main lagi, anak mama lulus. Jadi anak saya pas dipanggil, saya bilang enggak, saya sebelum dipanggil dites pernah sendiri 9 kali langsung ke wajah, langsung ke toilet aja. Terus anak saya ikut truk di atas, saya di bawah, kebetulan bagian buang air kecil, saya lihat ada orang yang lagi beres-bersihin kaca, saya bilang, Pak, anak saya lagi tes di atas, ini ada uang 50.000 buat Bapak, tolong doain dan ijabin doain dan amin anak saya supaya lulus. Iya ya Pak. Jadi pas jam 2 anak saya lulus, ada dari 100 lebih orang itu dari seluruh Indonesia, ada 25 anak cewek yang lulus, dan anak saya dari itu nomor 1. Alhamdulillah lulus. Terus kemarin kan itu banyak ada pendidikan seperti masuk ikut TOEIC, sama itu dia dapat 525. Terus TOEFL itu juga dia dapat hampir 600. Dan ya pengetesnya itu yang ngetes itu orang-orang dari UI. Itu kita tetap pertama kita datang ke kandang minta doain, anak saya lagi tes mau tes TOEFL. Lulus kalau anak yatim, amin. Jadi kita yakin bahwa anak kita udah maaf kalau udah disyariatin. Dan kita yakin bahwa ilmunya tadi kandang B dari Pak Haji Susanto Bisondo pasti lulus. Dan alhamdulillah anak saya sekarang udah terbang. Itu buat tetehnya semangat, buat ibu Kobul pasti. Jadi di Suwuk Bu nanti berangkat ke Korea tahun ini, atau bulan ini nanti dia berangkat ke Korea. Ada uangnya. Tapi nanti kalau tes kesehatan ini kan anak saya ini punya gula, Pak. Hah? Punya gula dari Kan kalau dia mandi pagi jam 00 sembuh. Gulanya ini dulu berapa? 500. Sekarang? 150. Oh, mbaknya berapa terakhir gulanya? Nggak tahu itu udah lama nggak ngecek. Berapa? ini kemarin udah saya suruh mandi jam 00 itu 00 sembuh. takut katanya. Oh, takut. Saya udah 9 tahun, tapi alhamdulillah. Pertama, jangan terlalu pikiran, enjoy dengan diabetes yang kita punya, exercise tetap harus lebih sedikit. Tuh. Mandi Bu jam 00 Bu sembuh. Tapi kalau namanya di Suwuk dilangkahin tes kesehatan lulus Bu, tenang aja. Ya. Apalagi alat kelamin ibu masih full, manjur. Kalau udah pernah agak susah Bu. Kalau ibu saya lihat masih full dan alat kelaminnya manjur buat anak-anaknya. Jadi apalagi buat suami romantis. Aduh, alhamdulillah. Jadi mbaknya harus yakin ke Korea, pasti ke Korea.
Ibu juga asetnya nggak dilelang, balik lagi, sertifikatnya balik lagi, sertifikat balik lagi, balik. Oke? Jadi itu aja ya Pak Haji intinya saya Betul, romantis sama suami. mau punya uang itu untuk Iya. supaya bisa bayar semuanya. Bisa, Intinya cuma itu. iya. Tiap hari bisa gak nenenin suami? Gimana kalau lupa? Kalau lupa, pakai kapur, tandain 1. Oh iya belum, kapur lagi. Bisa gak nenen kayak makan sehari-hari? Sehari 3 kali. Ya, sekali aja. Sekali 3 hari aja. ntar copot, 1 aja. Sekali. Ini kita lagi punya hajat, ada sesuatu yang harus kita kejar. Iya. Itu semuanya butuh proses. Proses. Jangan diprotes. Iya. Kita lakuin aja dulu, Iya. syukurin, nikmatin jalanin. Kita jalanin sekarang pertama, kita orang hidup kita harus punya mentor atau kayak guru spiritual. Ibu sekarang udah punya Pak Haji. Iya. Jadi kita yakinin bahwa kita punya Pak Haji, kita udah sedekah ekstrim, privat, segala macam. Pokoknya prosesnya itu jangan diprotes. Jadi kita yakin Allah pasti ngasih kabulin sama ibu, karena ibu niatnya baik. Iya. Suratnya juga niatnya baik. Pasti. Pasti. Jadi ngomongnya pasti. Ada lagi? Ajarin ilmu centong, nyentongin duit tuh, duitnya di situ tuh. Ajarin. Bentar. Ini kalau yang ini, yang itu perempuannya yang cantik-cantik, yang menari, sedang berbahagia. Ini juga yang sedang menari Bali, nari pendek. Perempuan, ini bapak-bapak, ini bapak-bapak. Jadi biasanya saya lakukan itu setelah sholat fardu, habis masjid sejadah ya. Itu jangan dulu berangkat naik lipat sejadahnya. Jadi ini Salat apresiasi fardu ini. maghrib apa? Maghrib mungkin 5 waktu fardu. Oh, Ya, biasanya saya ucapkan dulu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahnya 9 kali. Lalu saya bilang ini dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih Maha Penyayang, dan wasilahnya anak yatim tanah pimpinan dari Bapak Haji Suwanto bin Suwondo. Pasti uang yang saya panggil penuh keberkahan dan menjadi milik saya. Ini di sini kan ganteng ya. Kita pegangnya uang yang ganteng, yang warna merah, warna biru, datang ya ke rekening saya, ke dompet saya, ke pundi-pundi keuangan saya dengan jumlah ratusan juta, ratusan miliar. Kenapa ratusan miliar? Kita kan minta sama Allah. Allah tuh maha kaya ibu. Jadi uang datang. Terus misalnya ini, cantik kamu datang ya sayang, datang. Saya sedang membutuhkan kamu datang ke rekening saya, ke dompet saya sedang membutuhkan uang per bulannya 10 miliar. Uang datang. Cantik kamu datang ya sayang, dengan wasilahnya centong pemberian dari Bapak Haji Suwanto. Dan apabila aku gunakan sebagai alat jual beli, kamu undang lagi teman-temanmu, sahabat-sahabatmu datang lagi ke sini, undang sahabat-sahabatmu dari Korea, dari Malaysia, ringgit, dari yen Jepang, yuan Cina, dirham, pound sterling, euro, datang dengan jumlah ratusan juta, ratusan miliar. Datang ya sayang, datang. Dan ibu ingat, kalau kita mau ini harus yakin, tapi juga jangan ngarep ya Allah besok saya lagi butuh uang gitu. Pokoknya kita lillahi ta'ala aja, terserah Allah aja. Jadi kita nggak ngarepin misalnya ngarep harus datang misalnya, terus perasaan ibu juga sedih, uang datang sayang. Jadi kita harusnya uang senang bahagia, karena kata Pak Haji hati senang rezeki datang, hati sedih rezekinya pergi. Buat bapak, buat ibu yakin rezeki selalu berlipat pada ibu, pasti. Semangat ya ibu. Ini buat ibu, jantungnya silakan. Uangnya jangan dijajanin ya, disimpan. Ya, terkabul ya. Je, pegangin mic-nya. Terkabul ya, Bu. Bisa? Selamat praktek. Dan harus cair 10M.
Dan putrinya di Suwok, mumpung bareng sama ibu, belum bisa dari Bandung. Nah, biar berangkat ke Korea. Bulan ini atau bulan depan di Suwok. Pasti berangkat, pasti berangkat. Oke? Sip, sampai ketemu lagi. Cair 10M. Rumahnya nggak dilelang. Sayang sama suami tercinta. Terkabul ya ke Korea ya. Cantik. Terkabul ke Korea. Semangat ya Bu, kok Bu. Sukses, semangat. The future and success is always follow you. Pak Ustadz, You have to trust it and you have to believe it. Oke, kok Bu. Assalamualaikum. Sama-sama.